Awal mula kedatangan masyarakat Aceh ke Malaysia dari beberapa sumber yang ditemui diperkirakan berkisar pada tahun 1888. Sampai saat ini masyarakat Aceh di sana masih merasa dirinya bagian dari kekentalan darah Aceh. Jika dilihat dari cara mereka berinteraksi dengan gaya Aceh yang mereka ekspresikan dalam perilaku adat dan budaya, sama sekali tidak terlihat ada kejanggalan sedikit pun. Bahkan akan terasa bahwa kita sedang berada di Aceh dalam suasana adat dan budaya 20 tahun ke belakang. Di kampung Aceh yang Kedah, Malaysia, sering diadakan acara pertemuan antara warga Aceh Malaysia yang tergabung dalam organisasi mesyuarat Agung Ikatan Masyarakat Aceh Malaysia atau disingkat dengan IMAM, di bawah naungan Tan Sri Datuk Sri Haji Sanusi bin Junid, bersama dengan tokoh masyarakat Aceh lainnya yang berada di kampung Aceh yang Kedah, Malaysia, yang selalu bersedia memfasilitasi, mempererat tali silaturahmi, memberikan motivasi tersendiri bagi masyarakat lainnya untuk ikut melakukan hal yang sama. Alhasil daripada ikatan silaturahmi yang tak pernah terputus, kita masih dapat melihat jiwa keacehan yang masih kental, yang tercermin dari adat, budaya, dan bahasa, meskipun telah terasing 1 abad lebih dari kampung halaman Indatu. Apabila kita berkunjung ke kampung Aceh yang Kedah, Malaysia, yang kita jumpai di Aceh sudah sedikit memudar. Akan tetapi kita akan menjumpai kekentalannya di kampung Aceh yang Kedah tersebut. Penggunaan bahasa murni yang boleh dikatakan sudah kurang lazim digunakan di kalangan masyarakat Aceh sekarang yang menghuni tanah Indatu sendiri. Akan tetapi itu akan terlihat seperti lazim sehari-hari digunakan oleh masyarakat yang Kedah, misalnya dalam kata pasai atau yang berarti sebab, atau mecin yang berarti rindu, syut atau berarti kecil, gata yaitu kata panggilan anda untuk memuliakan yang lebih muda, dan kata-kata lain-lainnya. Di sisi lain, mereka tidak hanya setia dengan warisan Indatu, tapi mereka juga setia untuk negara kelahiran. Banyak di antara mereka yang telah menyumbang jasa untuk negara Malaysia, dan sebagian dari mereka telah mendapat penghargaan gelar Datuk dan Tan Sri. Sebagai contoh, almarhum Tan Sri P. Ramlee, seorang tokoh seni yang dibanggakan oleh seluruh masyarakat Malaysia dan masih dikenang sampai sekarang ini. Contoh lain, Tan Sri Datuk Sri Haji Sanusi bin Junid. Beliau adalah seorang terdekat Dr. Mahathir Mohamad. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Besar Kedah. Dan masih banyak tokoh-tokoh lain yang menjadi tonggak keberhasilan negara Malaysia seperti yang kita lihat pada hari ini. Meskipun telah banyak di antara mereka yang sukses, namun mereka masih ingat dengan tanah kelahiran Indatu mereka. Hal ini terlihat dari cara mereka berbicara dan cara mereka bertanya. Terkesan ada rasa rindu yang besar terhadap Aceh. Pasca damai, ramai di antara mereka yang telah melampiaskan rasa rindu dengan sawu saudara berkunjung ke Aceh. Menurut sebuah sumber, pada zaman penjajahan Belanda, kampung Aceh yang Kedah, Malaysia juga menjadi satu tempat pengatur strategi perjuangan. Bahkan beberapa ulama besar, di antaranya Tengku Cik Haji Hasan Kurungkali dan Tengku Cik Pantai Kulu, pernah singgah di kampung yang Kedah. Konon, hikayat Perang Sabi karya Tengku Cik Pantai Kulu disusun saat beliau berada di kampung Aceh. Sepintas lalu, kita dapat meraba haluan garis besar yang membuat mereka sampai saat ini masih merasa dirinya bagian dari orang Aceh. Adalah perhatian tentang silsilah yang terus-menerus disegarkan dari generasi ke generasi. Cerita tentang silsilah yang tak pernah putus diikuti dengan pengamalan, sikap dan perilaku dari sumber silsilah mereka berada. Terbentuklah sebuah pelestarian yang komplit, sederhana dan sempurna. Sebagai keturunan Aceh yang tidak lupa tentang asal-usul yang menyandang kita sebagai saudara, sudah sepatutnya kita memberikan apresiasi atas pelestarian sesama warisan leluhur. Setidaknya, mereka yang telah jauh dengan kita
ada pengalaman yang berbeda yang bisa kita bagi setiap waktu. Demikianlah informasi singkat sejarah Kampung Aceh di Malaysia. Semoga dapat memberikan manfaat dan wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.